Ya, industri musik tanah air termasuk sektor ekonomi kreatif telah menjadi tulang punggung bagi perekonomian dalam beberapa tahun terakhir. Ini dapat dilihat dari kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kami akan menjelaskan lebih lanjut untuk Anda bagaimana kontribusi dari industri ekonomi kreatif tadi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langsung saja kita lihat di sini ekonomi kreatif penyumbang pertumbuhan ekonomi. Kalau kita melihat data produk domestik bruto atau PDB kita sendiri saat ini ada di angka 14.800 triliun rupiah. Dan ternyata dari sektor ekonomi kreatif ini sudah menyumbang sekitar 1.000 triliun rupiah untuk pertumbuhan atau perekonomian Indonesia. Dan terkait dengan apa saja sebetulnya industri ekonomi kreatif yang kemudian dinaungi oleh Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf kita, ada sekitar 16 industri ekonomi kreatif, namun ada 7 subsektor yang kemudian menjadi subsektor utama dalam pengembangan sektor industri ekonomi kreatif. Di antaranya tadi Anda juga sudah melihat musik, kemudian juga film, ada musik, film, buku, penerbitan, begitu ya. Dan juga ada game, kemudian fashion, kria atau kerajinan tangan, dan apalagi kalau bukan kuliner, begitu. Nah, fashion, kria, dan kuliner ini menjadi 3 subsektor industri ekonomi kreatif yang menyumbang angka paling besar bagi pertumbuhan ekonomi kita Indonesia begitu. Dan dari 7 subsektor ini, dari 3 subsektor yang tadi saya katakan, fashion, kria, dan juga kuliner, ternyata banyak menimbulkan atau menghasilkan kemudian startup atau UMKM yang kemudian bisa melakukan ekspor. Kita akan lihat sebetulnya seberapa besar ekspor yang kemudian diciptakan dari industri ekonomi kreatif dari data berikut ini. Nah, ini dia kemudian kalau kita lihat yang merah ini adalah PDB yang disumbang, kemudian yang kuning adalah ekspor. Kita lihat yang pertama untuk industri kontribusi ekonomi kreatif pada ekonomi nasional, dilihat dari tahun 2014 sampai 2018. Dari 2014, PDB yang disumbang dari industri ekonomi kreatif sebesar 784,9 triliun rupiah. Kemudian ini naik lagi angkanya sampai di tahun 2018 tadi sebesar 1.105 triliun rupiah, ya ini dalam triliun rupiah. Dan juga ini adalah ekspor yang diciptakan. Triliun rupiah, 316,4 terjadi peningkatan. Dan seperti kita ketahui, negara tujuan ekspor terbesar Indonesia ada 4, yaitu Amerika Serikat, kemudian juga Tiongkok, ada juga India, dan juga Jepang. Nah, produk industri ekonomi kreatif kita sendiri ini paling banyak masuk ke Tiongkok dan juga India, juga Jepang begitu. Sementara untuk negara-negara seperti Amerika Serikat ini masih cenderung mengimpor produk-produk yang sudah nasional atau go internasional dari Indonesia. Dan ini memang menjadi kesempatan bagi pasar kita, pasar Indonesia, karena sedang ada saat ini kita tahu perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Ini artinya Amerika Serikat sebagai tujuan ekspor terbesar kita, Tiongkok sebagai tujuan ekspor terbesar kita. Jika ada barrier perdagangan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok, ini bisa menjadi peluang Indonesia kemudian untuk masuk meningkatkan ekspor kita ke negara-negara tersebut, Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang notabene memang menjadi tujuan ekspor terbesar kita, Indonesia begitu ya. Kita lihat ini selalu berkembang trennya peningkatan industri ekonomi kreatif, tapi memang ada berbagai kendala yang kemudian dihadapi oleh industri sektor ekonomi kreatif ini sendiri, diantaranya bagaimana permodalan, kemudian juga bagaimana tentang hak kekayaan intelektual begitu ya, karena beberapa dari badan atau industri ekonomi kreatif kita ini masih belum memiliki lembaga atau belum berbentuk PT dan juga belum mendaftarkan mereknya ke tadi kekayaan intelektual, jadi bisa terpatenkan begitu. Ini tadi subsektor utama, kuliner 41,7%, kemudian kria 15,7%, dan juga fashion 18,2%. Kita bahas satu-satu. Kuliner sendiri 41,7% yang diasalkan dari ekonomi kreatif begitu, ternyata ini angkanya adalah 30% dari PDB pariwisata kita. Cukup besar ya angkanya ternyata dari industri kuliner ini kita sendiri. Dan ternyata seperti kita tahu bagaimana sekarang menjamurnya warung-warung kopi yang ada di ibu kota maupun di kota-kota penyangga begitu. Ternyata memang kopi ini yang menjadi penyumbang terbesar dari industri ekonomi kreatif. Bahkan salah satu industri ekonomi atau perusahaan ekonomi kreatif yang berawal dari UMKM di Indonesia sudah bisa masuk ke pasar Australia begitu, sudah masuk ke Australia dan membuka kedai atau gerai kopi di sana. Dan kemudian ada selanjutnya 18,2% dari fashion. Nah, ternyata fashion ini menyumbang juga untuk pendapatan pertumbuhan ekonomi dari industri kreatif yang cukup besar 18,2%.
Namun ada berbagai juga tantangan yang dihadapi oleh industri fashion untuk industri ekonomi kreatif kita sendiri. Di mana ternyata 60% masyarakat Indonesia ini masih membeli produk-produk fashion itu yang asing atau berasal dari impor. Jadi masih kalah ini industri fashion Indonesia dengan gempuran barang-barang asing. Dan kalau kita lihat sendiri bagaimana industri fashion saat ini berkembang, ternyata masih banyak para penggiat ekonomi kreatif di sektor fashion ini yang belum masuk ke dalam marketplace. Masih di Instagram misalnya ya, tapi masih belum bisa mendorong industri ekonomi kreatif lokal begitu yang berada di daerah-daerah untuk masuk ke marketplace yang ada, dan itu sebetulnya bisa mendorong bagaimana pertumbuhan pendapatan perusahaan mereka. Kemudian kria ini kerajinan tangan mulai dari logam, kulit, dan juga kita tahu misalnya besi. Nah, ini kerajinan-kerajinan Indonesia yang kemudian pasarnya terbesar ternyata ada di Amerika Serikat. Nah, ini yang bisa 3 subsektor dari industri ekonomi kreatif yang kemudian bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi paling tinggi untuk Indonesia, dari kuliner, fashion, dan juga kria. Dan juga terkait tadi yang dikatakan oleh Bekraf sendiri ada 7 subsektor, ada game, film, dan juga ada penerbitan buku begitu, dan juga musik. Dan ternyata untuk modal asing sendiri atau pendanaan sendiri dari kuliner, kria, dan fashion ini, Ventura atau investor global ini paling melihat industri musik atau subsektor musik dan film dari industri kreatif kita yang menjadi subsektor utama di industri ekonomi kreatif yang dapat atau dengan mudah mendapatkan pendanaan dari Ventura. Nah, selanjutnya ini dia profil ekonomi kreatif di Indonesia. Sebetulnya apa saja sih kemudian yang sudah dilakukan oleh industri ekonomi kreatif untuk pertumbuhan ekonomi dan juga bagaimana keberlangsungan dari angka-angka indikator-indikator ekonomi kita? Kita lihat di sini. Dari industri ekonomi kreatif sudah menciptakan 18,1 juta tenaga kerja, dan ini adalah jumlah 2 kali lipat. 2 kali lipat dari tenaga kerja industri, cukup banyak. Kalau kita tahu saat ini ada untuk angkatan kerja kita sendiri saat ini ada di angka 160 juta orang. Dan ternyata sektor ekonomi kreatif ini menyumbang 14,1% dari pertumbuhan angka angkatan kerja, dan 1 dari 5 pekerja itu adalah mereka yang berusia 20 sampai 24 tahun. Artinya apa? Ini mereka adalah milenial, dan memang milenial ini adalah orang-orang atau generasi-generasi yang sangat tertarik dengan bagaimana startup, mengembangkan startup, berusaha sendiri, mendapatkan permodalan begitu. Nah, ini dia tadi sumbangan untuk atau dari industri ekonomi kreatif untuk lapangan pekerjaan kita. Selanjutnya adalah profil ekonomi kreatif, masih profil ekonomi kreatif, dan kemudian apa saja permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, minim pendanaan. Pendanaan maksud saya, ini 92,4% industri kreatif itu masih menggunakan modal sendiri. Kemudian modal Ventura 0,7%, pinjaman bank 2,4%, dan tak berbadan usaha 96,6%. Modal sendiri. Padahal kalau kita cermati startup yang saat ini ada di Indonesia, Indonesia sendiri menjadi negara dengan pencetak startup terbesar. Kemarin data terakhir yang kami himpun ada 2074 startup di Indonesia. Nah, ini sebetulnya permasalahannya sama yang dihadapi bagaimana untuk permodalan. Startup sendiri saat ini banyak melakukan crowdfunding. Crowdfunding ini secara singkatnya adalah bagaimana kemudian para industri ekonomi kreatif dan juga startup ini bisa mengumpulkan dana dari para beberapa investor, misalnya dalam 30 sampai 60 hari, kemudian diberikan kira-kira apa yang bisa didapatkan oleh para investor itu dalam 30 sampai 60 hari pendanaan. Modal sendiri ini masih menjadi tantangan juga ya, karena untuk industri kreatif, industri rumahan misalnya, ini memang mengalami berbagai kesulitan untuk melakukan pinjaman ke bank. Ini hanya 2,4% dari industri ekonomi kreatif yang ada yang mendapat pinjaman bank, dan berdasarkan data sepertinya kurang lebih hanya ada 25% dari yang mengajukan pinjaman ke bank, ini industri kreatif Indonesia, yang kemudian pinjamannya ini di-approve oleh perbankan. Nah, kemudian untuk menghadapi hal ini, Badan Ekonomi Kreatif kita juga sudah menggandeng bank konvensional. Nah, jadi Bekraf sudah menggandeng bank konvensional untuk kemudian memberikan akses permodalan yang lebih mudah gitu ya, memudahkan akses permodalan agar para industri kreatif ini, terutama industri rumahan, bisa mendapatkan modal yang lebih gampang begitu dari perbankan. Dan perbankan sendiri lokasinya juga lebih dekat begitu ya dengan para
industri ekonomi kreatif. Modal ventura kemudian 0,7% dan memang modal ventura ini bisa kita bilang dari angel investor ya. Angel investor. Nah, tapi ternyata kebanyakan modal ventura yang ada di Indonesia masuk ini ke dalam unicorn atau perusahaan-perusahaan yang bervaluasi 1 miliar dolar Amerika Serikat begitu ya. Untuk industri ekonomi kreatif sendiri sepertinya masih belum tertarik para ventura atau angel investor tadi untuk masuk. Kemudian tak berbadan usaha tadi seperti saya katakan memang untuk mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah juga harus mengajukan badan usaha. Di antara misalnya PT ya, tapi memang harus melewati berbagai assessment begitu dari Kementerian Perdagangan agar bisa mendapatkan tadi badan usaha misalnya PT. Nah, itu tadi sumbangan industri ekonomi kreatif untuk Indonesia. Semoga lebih giliatnya makin kencang lagi dan kita bisa melihat kalau kemarin sudah ada Gojek yang menjadi dekakorn dari startup industri kreatif ini, kita sama-sama harap ya bisa akan lebih banyak lagi unicorn dan juga dekakorn yang berasal dari Indonesia.